أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali di hari Senin ini. Kemarin Jumat, seingat saya kita sudah membaca surah Al-Mu'minun ya. Itu tinggal sepertiga bagian akhir. Insya Allah kita akan selesaikan hari ini. Hari ini kita akan bicara tentang penghalang rezeki. Demi Allah pemirsa, andai saudara-saudara semua, saya, kita punya dosa tidak kelewat banyak ya. Tidak demen maksiat, tidak gemar berbuat buruk. Ama yang namanya sholat rapat gitu. Ya, memenuhi apa yang wajib, menjauhi apa yang dilarang sama Allah. Maka Allah sepenuh-penuhnya bertanggung jawab atas rezeki kita semua. Sepenuh-penuhnya. Tapi kepada siapa garansi ini diberlakukan? Kepada siapa yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana saudara kemarin Jumat membaca surah Al-Mu'minun lewat terjemahan yang kemudian dihidangkan oleh teman-teman Antv atas izin Allah, saudara akan tahu bagaimana Nabi Allah Nuh diutus kepada kita semua. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh adalah Nabi ketiga. Nabi Adam, Idris, Nuh. Ya qaumi ibudullaha wattaqu wa ati'un. Kita disuruh sama Allah SWT. Jadi apa ke saudara semua? Beribadahlah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan taatlah kepada Allah. Jaminan itu kemudian terjadi kalau kemudian kita bertakwa, beribadah dan taat pada Allah. Saudara beli gadget. Ya, apa handphone, apa BB atau segala macam lah, merek macam-macam. Lalu si toko bilang, Pak, segelnya jangan dibuka. Kalau segel ini dibuka, maka garansinya kami nggak tanggung jawab. Lalu saudara nggak sengaja jatuh nih, terang. Begitu jatuh, ya, dia punya segelnya rusak. Ketika dibawa ke toko nggak mau tahu, Pak ini udah rusak segelnya. Tapi bukan karena saya, karena jatuh nggak bisa tetap. Garansi tidak berlaku. Saudara beli kemudian dari pasar black market. Lalu saudara rusak. Saudara mau servis di tempat yang resmi, nggak bakal bisa. Garansi nggak berlaku. Saudara beli dengan garansi toko. Saudara beli ini misalkan di Samarinda. Saudara rusak di Jakarta. Toko-toko di Jakarta nggak mau kemudian servis. Kecuali saudara balik dulu ke Samarinda. Kira-kira seperti itulah hidup ini saudara. Allah menjamin betul hidup saudara semua. Hidup saya, hidup kita. Asal saudara betul-betul lempeng. Nggak peduli saudara itu apa. Saudara kacung, OB, security, kameramen, sopir taksi. Anaknya 7, gajinya 700. Nggak ada urusan. Karena saudara punya anak hidup, bukan karena gaji saudara. Tapi karena Allah Azza wa Jalla. Ada aja urusannya yang Allah kemudian ya perlukan buat saudara. Pagi-pagilah ada yang datang. Assalamualaikum Bang Mansur. Ya bang, ada apa? Hari ini jangan masak ya. Bini ane lagi masakin buat ente. Hari ini sepenuh-penuhnya masaknya buat ente. Allah, makasih bang. Yang besok gimana? Lo mah, udah dibagi yang hari ini bukannya bersyukur, malah nanya yang besok. Nih, satu hari nggak perlu ngeluarin duit. Si sopir taksi lagi nyetir. Bandrolnya 55.000. Apa kata si penumpang? Bang, ane lagi ada rezeki nih. Berapa ya bandrolnya? 55. Ini buat ente 1 juta. Titip salam anak-anak ente semua ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi. 1 juta pak, 55 cuma udah buat ente. Allah penuhi. Kenapa? Hari itu anak ente yang pertama mau masuk SMP, butuh duit 600.000, dikasih sama Allah.
Tapi kalau ente, aneh, kita semua jadi makhluk Allah yang gak diingatnya sama Allah, Allah gak mau tanggung jawab. Gak mau tanggung jawab. Ada juga diambil sama Allah. Ada diambil sama Allah. Udah pengen beli mobil nih, pakai cerita dirampok tengah jalan. Ayo. Udah pengen beli rumah nih, dan udah kebeli itu rumah. Itu rumah sengketa, ayo. Nggak bisa kemudian kita ambil. Kita punya hidup ini, enteng pemirsa, enteng. Asal apa? Asal kita dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kita dulu belajar 8 prinsip menjadi pengusaha. Ternyata di antara prinsip itu adalah faghfir lana. Kita minta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian prinsip yang berikutnya apa? Waqina adzabannar. Jaga diri kita dari apa yang membuat kita menjadi susah diri sendiri. Terutama nanti susah di hari akhir, susah di alam kubur, susah di padang mahsyar, susah di yaumul hisab. Itu yang kita pentingnya. Insyaallah pemirsa, hidup ente pada lagi susah. Daripada banyak persoalan hidup, minta ampun sama Allah, minta ampun. Kalau sudah diampuni sama Allah, terang lagi hidup. Utang bakalan lunas. Bini bakalan kembali ke pangkuan kita. Anak yang tadi ngelawan melulu sama kita, bagaimana nggak ngelawan? Anak kita empanin sama harta haram melulu. Nih anak, waduh, jadi musuh kita. Ente pikir karena salah ngedidik? Bukan, karena salah ngasih makan bisa juga anak jadi ngelawan. Ente punya tetangga, nggak ada yang baik sama ente. Bagaimana mau baik ente mau sama tetangganya? Ente juga nggak pernah kenal. Tapi begitu ente minta ampun sama Allah Azza wa Jalla, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah bikin kemudian semua berbalik lagi. Anak kemudian dia dekat sama kita, bini balik ke kita, pekerjaan dapat lagi, proyek kemudian jalan lagi, utang lunas lagi dan semuanya. Apakah begitu mudahnya kita memohon ampun pada Allah? Yang kalau kita sudah di depan Allah Azza wa Jalla, kita minta ampun lalu ampunan itu diberi. Ternyata tidak semua orang diberikan hak, diberikan kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah. Mau lihat buktinya? Ntar, kita terusin di segmen yang berikutnya. Mudah-mudahan, nastaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Kita mohon ampun pada Allah dari semua dosa-dosa kita. Termasuk dosa kesiangan sholat subuh, kita ketinggalan sholat berjamaah, kita nggak ngerjain sholat-sholat sunnah, kita pelit bersedekah selalu yang recehan. Kita punya impian tinggi, tapi sama sholat kita nggak mau. Kita punya impian tinggi, tapi sama orang tua kita bangor. Kita punya impian tinggi, tapi kita kempit harta haram. Kita punya impian tinggi, tapi kita nggak mau dekat sama Allah, yang nggak mau cinta sama Rasulullah. Kita beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita dan memberikan kesempatan kita bertobat. Silakan yang mau lewat. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi ke acara kita di Wisata Tian TV. Pemirsa, ampunan Allah itu asli gampang. Demi Allah gampang. Kita tinggal datang ke Allah, tinggal melakukan apa yang Allah suruh, Allah perintah, insya Allah ampunan itu kita dapetin. Dan subhanallah ya, di sini tapi saya kemudian belajar gitu loh. Bahwa tidak semua orang kemudian dikehendaki sama Allah untuk diampunin. Tidak semua orang kemudian diberikan kesempatan oleh Allah untuk minta ampunan. Kalau orang udah ngambil kesempatan itu, lalu udah berdiri di hadapan Allah minta ampun, kan Allah pasti ampunin tuh. Tapi persoalannya adalah, siapa yang kemudian diberi kesempatan oleh Allah? Jangan-jangan kita tidak termasuk yang diberi kesempatan. Siapa yang dikehendaki untuk meminta ampunan kepada Allah? Jangan-jangan kita termasuk yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk meminta ampunan itu. Pengen bukti? Begini. Siapa orang yang membaca subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim 100 kali dalam satu hari, Allah akan ampunin dia. Kayak apapun dosa dia, Allah akan ampunin 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi pertanyaannya saudara, siapa di antara saudara yang kemudian lolos satu hari itu membaca 100 kali tasbih tersebut? Belum tentu. Coba aja pasang tuh tulisan. Saya hari ini nggak boleh nggak baca subhanallah bihamdi subhanallah azim. Pasang tuh di kulkas, pasang di pintu, pasang di dashboard motor. Tapi saudara ingat-ingat besok. La ilaha illallah, udah mau direncanain baca tasbih 100 kali dia kagak baca. Bener tuh. Coba aja. Kalau hari ini pagi ini tidak Allah izinkan nanti saya memimpin saudara-saudara semua baca tasbih 100 kali. Lalu saya bilang sama saudara semua, besok Selasa kita ketemu lagi. Siapa di antara saudara yang membaca tasbih 100 kali? Ngacung tangan.
Walaupun saya tidak melihat, Allah melihat. Mudah-mudahan Allah ampuni saudara semua. Belum tentu saudara sempat membaca itu tasbih. Siapa yang baca Istighfar, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu astaghfiruka wa a'udzubika min syarri ma sana'tu min galabatid dain wa qahri rijal abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhunubi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Satu kali saja ba'da asar, maka saudara yang membaca itu dengan sepenuh hati saudara akan diampuni dosanya sama Allah. Bahkan bukan cuma itu, saudara diberi jaminan masuk surganya Allah asal saudara meninggal sore itu juga. Sampai kapan? Sampai batasannya subuh. Ntar subuh jaminannya habis. Baca lagi subuh sampai asar. Tapi wallah, siapa yang kemudian diizinkan nama Allah istiqomah, pagi dia baca, sore dia baca, manusia lebih banyak lupanya. Namanya aja udah manusia. Minal insi al insan makanul khata wan nisyan. Tempatnya lupa sama lalai. Coba dah, pasang alarm tuh, pasang. Tek. Saya mau baca Istighfar, Sayyidul Istighfar, saban sore, saban pagi. Coba dah, itu cerita handphone lah ketinggalan di lemari. Ente lupa baca itu Istighfar. La ilaha illallah, begitu mudahnya. Setiap habis salat, ujung nanti salat, midfiduburi salat, di dalam ujungnya salat, saudara membaca kemudian ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiril ayat. Ayat kursi itu kalau dibaca sama kita, di ujung zikir kita punya salat, insya Allah, Allah ampunin dosa kita. Kalau Allah udah ampunin dosa kita, insya Allah, utang lunas, rumah tangga yang babak belur, kemudian mawaddah sakinah warahmah. Orang yang kemudian sudah kehilangan rumahnya kembali lagi. Udah diambil sama orang lain tuh rumah. Udah dijual lagi. Pembeli yang ke-6 saudara. Dibalikin sama Allah. Itu kalau Allah sudah memberikan ampunan buat saudara semua. Saudara yang sudah di PHK. Malah menjadi teman dari owner perusahaan tersebut. Lalu membangun perusahaan yang setara. Dan bekerja sama dengan perusahaan yang dulu mengusir saudara. Tapi lagi-lagi saudara, siapa yang diberikan hak oleh Allah untuk meminta ampunan? Tidak semua orang. Maka itu saudara minta sama Allah untuk diberikan kesempatan untuk diampuni dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surah Al-Mu'minun kemarin bertutur tentang itu diantaranya. Allah memberikan kesempatan terus sama kita, tapi yang dikasih kesempatan tidak mau kemudian menggunakan kesempatan itu. Akhirnya ajal keburu menjelang. Bagaimana Nabi Allah Nuh alaihissalatu wassalam menyeru kepada umatnya saat itu. Wahai umatku, takutlah pada Allah. Allah bisa memberikan azab buat kalian semua. Umatnya ketawa. Nuh, orang gila kamu ya. Masa bangun, bikin perahu di atas bukit kayak begini ceritanya. Bagaimana mau belayarnya? Malah kemudian dikasih kotoran itu perahu Nabi Allah Nuh. Tuh, saudara lihat terjemahan surah Al-Mu'minun kemarin. Insya Allah di segmen 3 kita akan kemudian selesaikan surah Al-Mu'minun tersebut. Tapi pagi ini saya tidak akan melepaskan saudara. Biidznillah, dengan izin Allah. Yuk kita baca 100 kali tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Di segmen ini mudah-mudahan Allah izinkan semua selesai. Tapi lagi-lagi pemirsa ya. Lagi-lagi pemirsa. Belum tentu saudara diizinin baca 100 kali. Buktinya apa? Baru aja saya mau mimpin baca. Tuh. Orang-orang di produksi udah bilang, udah habis durasi segmen ini. Lihat, bukti kan? Ini bukti dari Allah. Betapa Allah kalau belum izinkan kita membaca itu, kita kemudian tidak akan bisa baca. Allahu Akbar walhamd. Saya nggak tahu apa yang terjadi segmen 3 dah. Saya nggak ngerti dah. Pokoknya kita iklan dulu aja udah. Nggak tahu lah. Pokoknya kita minta Allah bimbingan aja dah. Ya, silakan yang mau lewat-lewat dah. Insyaallah, mudah-mudahan kita dapat kesempatan. Nih pemirsa, tuh tadi sengaja saya pinjam biar tahu. Jadi ini kalau begini nih, ini tandanya tinggal 2 menit. Nah, ini tinggal 30 detik. Nah, yang ini durasi habis. Saya udah bilang sama ente pada pemirsa. Kalau Allah nggak ngizinin ente baca istighfar, nggak bakalan ente baca. Karena itu, nggak mungkin Allah ampunin juga. Entenya nggak minta. Walaupun semua terserah Allah begitu. Kita tadi di segmen 2 bilang, yuk kita baca Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampunin. Baru mau baca. Nih, udah nongol nih katanya durasi habis. Supaya kita nggak habis lagi nih segmen 3. Dan jangan khawatir, ini yang saya pegangin. Jadi nggak ada yang tahu nih, habis apa enggak.
Ini saya pulangin. Aduh, Masya Allah. Nah, yuk kita baca dulu pemirsa. Ya, kalau gitu kita simpan aja nih surah Al-Mu'minun sepertiga yang terakhir. Nanti kita baca hari Selasa besok. Mari kita sama-sama bertasbih dan beristighfar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul ngampunin kita. Jadi kalau kita nanti mau jadi pekerja bawahan, pengen jadi atasan, kita yang nggak bersih, berat. Ane bilang berat. Ente kerja pengen usaha, tapi ente nggak bersih nih, ente nyimpen zina, nyimpen mabok, ente jadi pengusaha makin dalam terjun bebasnya. Jadi mari kita sama-sama bertasbih 100 kali ya. Mudah-mudahan Allah pimpin ini, ya Allah izinin. Kemudian kita sambung sama istighfar dan mudah-mudahan kita tutup dengan doa. Saudara yang pengen jadi apa kira diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 100 kali pemirsa ya. Mari pemirsa kita baca bareng-bareng. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 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 Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 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 Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. 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 Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Alhamdulillah.
100 kali kita sudah baca ini tasbih bersama-sama di ujung acara pada hari Senin ini. Insya Allah kita akan lanjutkan hari Selasa besok. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali. Dan terima kasih kepada seluruh kerabat kerjaan TV. Mudah-mudahan seluruh tanah air yang mendengar, membaca, mengikuti bacaan ini, semua diampuni oleh Allah SWT. Dan habis ini teranglah sudah rezeki kita, kehidupan kita insya Allah mudah-mudahan. Yang belum punya anak gara-gara dosanya, Allah berikan dia anak keturunan. Yang belum punya jodoh karena dosanya, dia susah kawin, dia susah nikah karena terpenjara dengan dosanya, mudah-mudahan Allah kasih dia jodoh yang saleh-saleh. Bila mana dia punya rizki, punya harta sempit, kecil, sedikit, mudah-mudahan dibanyakin Allah. Nah, sebab kita sudah beroleh kembali ampunan, dan mudah-mudahan Allah kasih kita surganya Allah Subhanahu wa taala dengan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Terima kasih banyak. Ila liqa saya Yusuf Mansur. Terima kasih banyak atas doanya dan semua partisipasi amal solehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.